Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Calon Pegawai. Kali ini kita akan membahas tes intelijensia umum untuk persiapan seleksi CPNS tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik subscribe channel Calon Pegawai. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman, utamanya dalam persiapan seleksi CPNS tahun 2024. Ardian menjual barang seharga 6 juta rupiah dengan harga beli 4.800.000 rupiah. Berapa persen laba yang diperoleh Ardian? Soal yang banyak muncul di tahun-tahun sebelumnya terkait persen laba atau keuntungan dari penjualan suatu barang. Diketahui harga jualnya adalah 6 juta rupiah dan harga belinya adalah 4.800.000 rupiah. Menjawab soal yaitu ingin mencari laba yang diperoleh Ardian, maka langkah pertama adalah mencari keuntungan dari penjualan barang tersebut yaitu 6 juta rupiah dikurangi harga belinya 4.800.000 rupiah. Jadi harga jual dikurangi harga beli. Ini adalah 1.200.000 rupiah. Ini adalah keuntungannya. Yang ditanyakan adalah dalam bentuk persen. Maka keuntungan ini 1,2 juta dibagi harga belinya 4.800.000. Kita singkat 4,8 per harga beli dikalikan 100%. Ini adalah rumus persen laba. Ini kita coret, ini adalah 1, 4,8 bagi 1,2 adalah 4. Jadi 1/4 kali 100%, hasilnya adalah 25%. Ini adalah keuntungan yang diperoleh Ardian, 25% ada di opsi jawaban C. Harga 5 buku tulis adalah Rp12.500. Berapa harga untuk 12 buku tulis? Ini adalah soal perbandingan senilai, di mana semakin banyak buku tulisnya, maka harganya akan semakin besar. Langsung saja, 12 per 5 dikalikan 12.500. Kita sederhanakan, 12.500 dibagi 5, ini adalah 2.500. Maka hasilnya adalah 12 kali 2.500, Rp30.000. Rp30.000 ada di opsi jawaban E. Jadi, harga untuk 12 buku tulis adalah Rp30.000. Soal padanan kata, di mana ada kata kering, lembab, sama dengan titik-titik, titik-titik. Untuk menjawab soal seperti ini, kita cari dulu hubungan antara, ini kita simbolkan A, dan lembab adalah B. Kemudian yang kita cari ini C dan D. Karena di sini tandanya adalah sama dengan, maka hubungan A dengan B adalah setara atau sama dengan hubungan C ke D. Kita cari dulu hubungan A ke B, kering, lembab. Ini adalah hubungan lawan kata atau antonim, kering berlawanan kata atau antonim dengan lembab. Maka hubungan C dan D ini adalah hubungan lawan kata atau antonim. Kita cari yang A, gelap, remang-remang, ini jelas bukan jawaban yang kita cari. Kemudian cahaya dan terang, ini juga bukan antonim, bukan lawan kata. Panas, basah, ini juga bukan, karena lawan kata dari panas adalah dingin. Kemudian matahari gunung jelas bukan. Yang E, siang, malam. Ini adalah hubungan lawan kata. Lawan kata dari siang adalah malam. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi C dan D adalah E, siang dan malam. Pak Soleh merupakan seorang penjual smartphone bekas di sebuah toko online. Suatu hari ia membeli smartphone bekas dari seseorang dengan harga Rp2.500.000. Kemudian ia menjual kembali smartphone tersebut secara online dengan harga Rp3.400.000. Jika laku, maka Pak Soleh akan menerima keuntungan sebesar berapa persen? Kembali soal terkait laba atau keuntungan dalam bentuk persen. Ingat langkah pertama adalah mencari keuntungan didapatkan dari harga jual 3.400.000 dikurangi harga beli. Ini harga jual, ini harga beli Rp2.500.000. Rp2.500.000. Maka diperoleh keuntungan atau kita simbolkan K. Ini dikurangi, hasilnya adalah Rp900.000. Ini adalah keuntungan. Karena yang dicari adalah dalam bentuk persen, rumusnya adalah keuntungan per harga beli. Rp900.000 per harga belinya adalah Rp2.500.000 kalikan 100%. Kita sederhanakan, kita coret angka 050 ini yang di bawah juga. Kemudian kita sederhanakan ini 25 sama 100. 100 bagi 25 adalah 4. 25 dibagi 25 adalah 1. Maka 9 kalikan 4
adalah 36 dalam satuan persen. Ini adalah keuntungan yang diperoleh Pak Soleh ketika smartphone tersebut terjual dengan harga Rp3.400.000. 36% ada di opsi jawaban D. Kemudian masih soal terkait padanan kata. Kali ini melibatkan 3 kata, Tripoli, Libya, Afrika. Kita simbolkan A, B, dan C. Kemudian di sini adalah D, E, F yang kita cari. Kita cari hubungan antara A ke B, B ke C. Maka nantinya akan membentuk hubungan yang sama, yaitu antara D ke E dan ke F. Kita lihat Tripoli dan Libya. Hubungannya adalah Tripoli adalah ibu kota negara Libya. Ibu kota negara. Kemudian Libya ada di benua Afrika. Hubungannya seperti itu. Maka kita cari ibu kota negara, kemudian negaranya, kemudian berikutnya adalah benua. Dalam menjawab soal tes intelijensia umum, tentu saja sangat diharapkan dapat mengerjakan dengan secepat-cepatnya. Maka kita cari langkah yang paling cepat, di mana harusnya dari 3 kata tersebut, kata paling belakang adalah merupakan benua. Melihat dari soal yaitu Afrika, nama benua. Yang jelas di bagian ini, bagian F, jelas adalah nama benua, maka jelas A salah, karena 5 adalah bukan nama benua, kemudian Inggris juga bukan, kemudian Sydney juga bukan nama benua. Jadi antara opsi jawaban C atau D, benua Eropa atau benua Asia. Kemudian negaranya adalah Spanyol dan Bangladesh, yang menentukan adalah di Catalonia atau Dhaka. Kita cek dulu, ibu kota Spanyol jelas adalah bukan Catalonia. Ibu kota Spanyol adalah Madrid, maka opsi jawaban C jelas salah. Kemudian yang D, Dhaka, jelas adalah ibu kota Bangladesh. Maka opsi jawaban D adalah opsi jawaban yang benar untuk mengisi bagian D, E, dan F. Dhaka, ibu kota Bangladesh, berada di benua Asia. Demikian beberapa pembahasan soal untuk tes intelijensia umum CPNS tahun 2024. Jangan lupa klik subscribe channel calon pegawai untuk video-video selanjutnya yang tentunya sangat bermanfaat. Semoga dapat menghantarkan teman-teman lolos CPNS tahun 2024. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.